Michael Jordan adalah pebasket terhebat yang pernah dilahirkan di bumi. Meski masih kalah dari Bill Russell yang punya 11 cincin juara NBA, sedangkan Jordan hanya 6 atau masih kalah dari LeBron yang memegang rekor pencetak poin total terbanyak sepanjang sejarah NBA, tapi Jordan tetaplah dianggap sebagai yang terbaik yang pernah ada. Kisahnya membawa Chicago Bulls menjadi dinasti NBA era 90-an dan tidak ada pemain lain yang bisa mengalahkannya. Ditambah dengan sifat Jordan yang sangat menyeramkan dan suka bacot ke pemain lain, membuat pemain ini dikatakan sebagai pemain NBA paling terkenal yang pernah ada. Satu hal lain yang membuatnya makin terkenal bahkan sampai sekarang adalah sepatunya Air Jordan yang dibuat oleh perusahaan Nike. Lini sepatu basket termahal di dunia sekarang, bahkan siapapun yang memakai sepatu Air Jordan sudah pasti dianggap orang kaya sekarang. Tapi sebenarnya perjuangan brand Nike untuk menggait Michael Jordan masuk ke brand Nike bisa dibilang sangat berat. Bahkan awalnya Jordan tidak tertarik dengan Nike dan sudah punya kesepakatan dengan brand sepatu lain. Cerita ini dibuat di film Air yang tayang pada April 2023 kemarin. Akan kami bahas dalam episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Latar waktu film ini adalah tahun 1984. Di tahun ini adalah era persaingan Larry Bird dari Boston Celtics yang di tahun itu menjadi juara NBA melawan Magic Johnson dari Lakers. NBA sedang naik-naiknya dan selamat dari keterpurukan pada era 1970-an akibat persaingan kedua legenda ini. Di masa ini, brand Converse merajai pasar sepatu basket karena Larry Bird dan Magic Johnson ada di brand ini. Disusul oleh Adidas, dan di urutan ketiga baru adalah Nike, perusahaan yang bermarkas di Oregon, Amerika. Nike saat itu lebih terkenal dengan sepatu runningnya, bukan sepatu basket. Bahkan saat itu Nike hampir menutup divisi sepatu basket mereka karena rendahnya penjualan. Semua petinggi dari Nike pun berkumpul, termasuk CEO Phil Knight, kepala marketing Rob Strasser, dan pencari bakat dari Nike bernama Sonny Vaccaro yang jadi tokoh utama. Sonny sebenarnya adalah pencari bakat muda di kalangan anak-anak SMA. Saat mereka memilih-milih calon pemain yang akan dikontrak Nike melalui pemain-pemain yang akan masuk NBA pada NBA Draft 1984, Sonny berniat memilih Michael Jordan yang didraft di urutan pick ketiga. Namun petinggi Nike lain berkata bahwa Michael Jordan sudah bersepakat dengan Adidas secara informal, tinggal menunggu tanda tangan kontrak saja secara formal. Adidas juga sudah banyak mengontrak atlet-atlet terkenal di era itu, jadi kalau Jordan masuk ke Adidas, namanya juga langsung disandingkan dengan atlet-atlet besar. Jordan juga meminta jumlah kontrak yang sangat mahal, yang jauh melebihi budget dari Nike yaitu $250.000 atau hampir 11 miliar rupiah sekarang untuk semua calon pemain total yang akan dikontrak, bukan untuk satu pemain saja. Kalaupun Nike memberikan semua budget itu demi Jordan saja, Adidas atau Converse yang lebih perkasa bisa dengan mudah menyamai budget tersebut, plus memberikan bonus lain juga. Sonny pun juga pusing dengan hal ini. Namun ketika ia pulang ke rumah dan menonton TV, ia melihat iklan dari bintang Arthur Ashe yang mengayunkan raket tenisnya. Dan dari iklan tersebut, kata-kata dari Arthur sangat memotivasi dan menggambarkan kalau ia adalah seorang pemain generational talent. Artinya talenta sehebat dirinya akan jarang sekali ditemukan, bisa berpuluh-puluh tahun sekali. Sonny pun juga melihat highlight dari Michael Jordan yang sebelumnya bermain di University of North Carolina, di mana ia memasukkan tembakan game winner yang membuat kampusnya meraih juara NCAA 1982. Padahal Jordan hanyalah seorang rookie atau pemain baru di kampusnya saat itu. Hal itu tak bisa dilakukan oleh pemain sembarangan, dan karenanya Sonny makin yakin lagi untuk mengontrak Jordan masuk ke Nike. Namun masalah lain muncul. Jordan sudah memiliki manajer bernama David Falk, yang juga adalah teman Sonny. Jadi Sonny tidak bisa menawarkan brand Nike secara langsung ke Jordan, jadi harus melalui David. Kalau tidak, hal itu akan sangat tidak sopan dan merusak nama David, sekaligus merusak nama Nike yang dianggap lancang. Sonny berkali-kali meminta David untuk menjadwalkan pertemuan antara dirinya dengan Jordan, tapi David menolak karena Jordan sudah berkomitmen ke Adidas. Sonny pun makin galau karena ia sangat ingin mendapatkan Jordan. Ia pun makan malam dengan George Raveling, mantan pelatih yang melatih Jordan saat Olimpiade 1984 dan mendapatkan medali emas. George memotivasi Sonny sekaligus menceritakan pengalamannya bersama Martin Luther King. Sonny pun bodoh amat dan langsung secara nekat pergi ke rumah Michael Jordan di North Carolina, Amerika, naik mobil sendirian tanpa diketahui siapapun. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan Dolores Jordan, ibu Michael Jordan. Dolores juga berkata bahwa Sonny adalah orang yang lancang karena Jordan memang benar-benar tidak berminat ke Nike. Namun Sonny mengatakan sesuatu yang sangat cerdik.
ia sudah tahu apa yang akan Converse dan Adidas akan katakan ke Jordan. Misalnya Converse, intinya brand tersebut pasti akan berkata bahwa brand kami adalah brand paling terkenal di dunia basket. Jadi masuk aja ke brand kami kalau kamu mau ikut terkenal. Kalau Adidas, intinya dalam perusahaan tersebut ada masalah internal. Lalu Sony juga menunjukkan tujuan Nike, bahwa Nike bukan hanya akan membuat sepatu untuk sebuah pemain, tapi pemainnya lah yang akan dibuat menjadi sepatu, atau maksudnya signature shoes. Sony berjanji kalau Nike akan memberikan perlakuan spesial yang tidak akan Jordan dapatkan dari Converse ataupun Adidas. Dan semua yang dikatakan oleh Sony pun benar. Persis terjadi ketika keluarga Jordan melakukan meeting dengan Converse dan Adidas. Beberapa saat setelah pertemuan DeLoris dan Sony pun ditelepon oleh David dan David sangat marah, mengancam akan dalam tanda kutip membunuh Sony. Dari internal Nike pun semua orang mengatai bahwa Sony adalah orang yang gila dan lancang. Phil Knight pun juga heran dan berkata bahwa kalau sampai Sony tidak berhasil mendapatkan Jordan, ia akan dipecat dan divisi basket langsung akan ditutup. Namun ada kabar baik bahwa Jordan dan keluarganya memutuskan untuk melakukan pertemuan dengan Nike minggu depan. Hal ini adalah kabar gembira bagi Nike dan Sony, sehingga Sony, Rob, dan desainer sepatu Nike yaitu Peter Moore mempersiapkan prototipe sepatu yang akan menjadi signature shoe dari Michael Jordan. Awalnya mereka membuat Nike Airships, sepatu yang pada 2021 kemarin menjadi rekor sepatu basket termahal dalam sejarah, yaitu 22 miliar rupiah. Ada peraturan NBA di zaman itu bahwa sepatu basket pemain harus 50% berwarna putih atau dominan putih. Kalau melanggar akan didenda sangat besar. Namun Sony menganggap sepatu itu terlalu polos, sehingga Moore membuat prototipe sepatu lain yang justru dominan merah. Hal ini sangat cocok dengan karakter Jordan yang menyukai warna merah serta masuk ke Chicago Bulls yang juga dominan merah. Sehingga Sony nekat untuk memilih prototipe sepatu ini. Moore pun juga menamai sepatu ini Air Jordan. Di sisi lain, Phil melihat betapa Sony sangat mengingini Jordan dan sangat bekerja keras untuk itu. Sehingga Phil pun setuju untuk all out, memberikan semua budget Nike tahun ini sebesar $250.000 hanya untuk satu pemain saja, yaitu Michael Jordan. Dan akhirnya pertemuan pun terjadi. Semua petinggi Nike merekayasa agar Jordan mau masuk ke Nike. Salah satunya CEO Phil Knight yang disuruh datang telat agar terlihat sangat tertarik dengan Jordan meski ia sangat sibuk. Saat ditunjukkan prototipe sepatu tersebut ke Jordan, Jordan langsung menyukainya. Namun keluarga Jordan termasuk Phil Knight bingung karena sepatu tersebut melanggar aturan NBA dengan berwarna merah. Namun Sony berkata bahwa Nike akan membayar semua denda tersebut, sehingga Jordan tetap bisa memakainya saat bertanding. Hal tersebut membuat Phil sangat kaget. Tapi tak mungkin ia menolaknya di depan pertemuan dengan orang tua Jordan. Pertemuan pun selesai, tinggal menunggu kabar brand sepatu manakah yang akan dipilih Jordan. Hari demi hari berlalu, tidak ada kabar. Dan akhirnya telepon tersebut tiba. Namun itu dari rekan sekerja Sony bernama Howard. Namun Howard berkata bahwa Adidas memutuskan untuk menyamai budget kontrak Jordan, yaitu $250.000 plus mobil Mercedes-Benz 380 SL, mobil kesukaan Jordan. Mendengar itu sudah tidak ada harapan lagi bagi Sony. Ia pun bersiap untuk pergi dari perusahaan Nike. Bahkan ia menyesal karena ia akan membuat seluruh pekerja divisi basket Nike kehilangan pekerjaan. Namun tiba-tiba ada telepon masuk, dan ternyata itu langsung dari DeLoris, ibu Jordan. DeLoris berkata Jordan akan memilih Nike, namun dengan satu syarat tambahan, yaitu Jordan mendapatkan 10% pendapatan dari sepatu-sepatu Air Jordan yang akan terjual nanti. Awalnya kesepakatan tersebut tidak bisa dilakukan karena perusahaan sepatu tidak pernah bekerja sama seperti itu. Namun DeLoris tidak mau tahu. Akhirnya Sony, Phil, dan Nike pun menyetujui hal itu. Karena lagi pula itu cuma sepatu yang paling mentok-mentok cuma menghasilkan uang $3 juta setara $130 miliar dalam 4 tahun kontrak Jordan dengan Nike nanti, menurut perkiraan Phil Knight. Namun kenyataannya, hanya dalam 1 tahun saja sepatu Air Jordan menghasilkan uang sebesar $162 juta, setara 7 triliun rupiah sekarang. Dan pada 2022, Air Jordan menghasilkan $3 juta pendapatan untuk Nike setiap 5 jam. Setiap 5 jam. Dan menjadi brand sepatu termahal sekaligus terpopuler di dunia. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas, diproduksi dengan detail yang sangat tinggi, lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000, warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya, no tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.